Hai adik-adik, selalu semangat ya. Yuk kita belajar bersama JBY Channel. Sudah jam segini, kira-kira Faza sudah sampai di lokasi belum ya? Kalau sampai telat, nanti kita tidak boleh masuk gedungnya. Lama sekali Gibran. Katanya mau janjian jam setengah 10 pagi. Faza, kamu sedang menunggu siapa? Pak Suhar. Saya sedang menunggu Gibran, Pak. Kalian mau pergi kemana? Kami mau berkunjung ke gedung sekretariat ASEAN, Pak. Kami ada tugas sekolah untuk wawancara ke sana. Oh, begitu ya. Itu Gibran sudah datang. Faza, kamu sudah sampai di sini ternyata. Aku kira kamu terlambat seperti biasanya. Justru kamu yang terlambat. Oh, Ya sudah, saya duluan ya. Kalian hati-hati di jalan. iya, Pak. Ayo kita cus. Oke. Sampai sana masih lama tidak ya? Sekitar 30 menit lagi. Tenang, barusan aku WA Kak Diana. Katanya dia akan menunggu kita. Jadi kita tidak usah takut terlambat. Wah, gedungnya besar sekali ya. Iya, besar dan megah. Kita akan menuju ke lantai 5 untuk ketemu Kak Diana. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Kak Diana. Selamat siang juga, Kak. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Diana Sari. Panggil saja Kak Diana. Di sini saya bertugas di bagian humas. Ada yang bisa saya bantu? Kami kesini mau wawancara mengenai bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan iptek, Kak. Iya Kak, apa saja Kak bentuk kerjasama di bidang politik dan iptek itu Kak? Kerjasama ASEAN di bidang politik antara lain, yang pertama ada Defense Minister Meeting. Defense Minister Meeting adalah pertemuan rutin di antara menteri keamanan yang ada di negara ASEAN. Defense Minister Meeting ini bertujuan untuk membahas kerjasama dalam hal pertahanan dan keamanan di ASEAN. Kerjasama yang kedua adalah pengiriman duta dan konsul. Apa tujuan pengiriman duta dan konsul itu, Kak? Tujuan dikirimkannya duta dan konsul itu untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Contohnya, duta Indonesia di Malaysia. Ketika ada masalah yang berhubungan dengan Indonesia di Malaysia, maka duta tersebut yang mewakili Indonesia dalam berdiskusi dengan pemerintah Malaysia. Lalu yang ketiga Kak? Yang ketiga adalah perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi ini menangani tersangka kejahatan yang kabur ke kawasan negara-negara ASEAN. Misalnya ada tersangka kejahatan dari Thailand yang melarikan diri ke Singapura. Maka pemerintah Singapura akan berusaha mencari tersangka tersebut dan mengembalikannya ke Thailand. Yang keempat adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini melarang keras negara di ASEAN untuk merancang maupun membuat senjata nuklir.
Dan yang kelima adalah perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral untuk menjaga setiap negara di ASEAN tetap damai. Nah, itu tadi kerjasama ASEAN di bidang politik. Begitu ya. Lalu, kerjasama di bidang iptek itu meliputi apa saja, Kak? Pada bidang iptek, ASEAN membentuk 4 pusat penelitian dan pendidikan. 4 pusat penelitian dan pendidikan itu adalah Biotrop atau Pusat Penelitian Biologi yang ada di Bogor. Lalu Rexem atau Pusat Penelitian Pendidikan Matematika di Penang, Malaysia. Kemudian ada RILC atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Dan SEARCA atau Pusat Penelitian Pertanian di Los Banos, Filipina. Selain itu, ASEAN juga membentuk Komite Penanganan Bencana atau disebut ACDM. Komite ini bertugas dalam penanganan bencana. Wah, informasinya lengkap sekali, Kak. Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Diana. Kami jadi banyak mendapat pengetahuan hari ini. Bagaimana? Masih ada yang adik-adik tanyakan? Saya rasa sekian dulu, Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama adik-adik. Selesai wawancara, aku jadi lapar. Akhirnya tugas kita selesai. Makanan ini kamu yang bayar ya. Aduh, dasar kamu ini. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan? Jadi begitu ya. Belajar jadi mudah dan menyenangkan bersama JBY Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.